Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lifatus Sadiah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Baiklah, di sini Lipa akan membahas mengenai salah satu kejahatan di dunia maya, yaitu tentang ghosting. Nah, apa itu ghosting? Nah, jadi teman-teman, ghosting itu merupakan istilah sehari-hari yang menggambarkan praktik mengakhiri semua komunikasi secara tiba-tiba dan menghindari kontak dengan orang lain tanpa peringatan atau tanpa penjelasan yang jelas, dan mengabaikan semua upaya komunikasi berikutnya. Nah, jadi ghosting itu sebenarnya istilah untuk menggambarkan situasi di mana seseorang ini tiba-tiba hilang tanpa jejak dan tanpa penjelasan. Nah, jadi kayak misalkan kita lagi ngobrol atau punya hubungan baik dengan seseorang, tiba-tiba orang itu berhenti, misalkan membalas chat kita atau tidak mau angkat telepon dari kita, bahkan menghindar biasanya. Nah, biasanya ghosting ini sering terjadi di dunia percintaan, tapi juga bisa juga di lingkungan pertemanan atau bahkan di dunia kerja. Nah, jadi ghosting itu bisa membuat seseorang yang ditinggalin merasa bingung dan terluka. Kenapa? Soalnya mereka itu tidak tahu apa yang salah atau kenapa hubungan yang tadinya baik-baik saja mendadak berhenti. Nah, dalam banyak kasus, ghosting itu terjadi karena orang yang melakukannya tidak mau berkonfrontasi atau nggak tahu gimana caranya menyampaikan bahwa mereka ini sudah tidak nyaman misalkan. Tetapi di sisi lain ini dianggap tidak dewasa karena meninggalkan seseorang tanpa penjelasan itu membuat seseorang yang ditinggalkannya itu merasa sakit hati. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai apa itu ghosting. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh-contoh mengenai ghosting. Nah, banyak sekali contoh-contohnya ya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali orang yang di-ghosting. Misalkan contohnya di dunia kerja. Nah, ketika seorang yang sudah diwawancara kerja dan rekrut bilang, kami akan mengabari selanjutnya, kata perekrutnya itu. Nah, tetapi nyatanya tidak ada kabar sama sekali dari perekrutnya itu. Nah, ini sering terjadi banget di dunia kerja. Nah, itu salah satunya, yaitu contoh daripada ghosting. Nah, misalkan di dalam dunia persahabatan atau pertemanan, ketika misalkan kalian punya teman yang memang selalu ada, tetapi tiba-tiba teman kalian itu tidak balas chat atau bahkan menghindari kalian. Nah, kalian itu di-ghosting oleh teman kalian sendiri. Nah, itu salah satu contoh daripada ghosting. Kemudian ghosting itu sering terjadi di dalam dunia percintaan atau di dalam hubungan romantis. Ketika orang-orang dewasa yang sudah mempunyai hubungan, misalkan, nah ketika mereka sudah deket, sudah sering chattingan tiap hari, udah sempat jalan bareng, tetapi tiba-tiba dari salah satu daripada mereka, nah itu contoh daripada ghosting. Jadi seseorang ini yang di-ghosting oleh salah satunya itu. Itulah contoh daripada ghosting. Banyak sekali contoh di luar sana mengenai ghosting, tetapi saya memberikan contohnya hanya 3 saja ya teman-teman. Kenapa ghosting termasuk kejahatan dunia maya? Nah, baik, sebenarnya ghosting itu tidak langsung dianggap kejahatan, kecuali ada unsur pelanggaran tertentu. Tapi beberapa hal yang membuat ghosting itu menjadi serius adalah, yang pertama, misalkan ada penipuan atau kerugian. Nah, ghosting dapat menjadi tindakan melanggar hukum jika melibatkan unsur penipuan.
Misalnya, seseorang berpura-pura membangun hubungan dekat hanya untuk mendapatkan keuntungan material seperti uang atau barang berharga. Atau misalkan ketika tujuannya sudah tercapai, nah pelangsu langsung menghilang tanpa jejak. Nah, dalam kasus seperti ini, korban dapat melaporkan pelaku atas dasar penipuan atau penggelapan karena tindakan tersebut menyebabkan kerugian finansial. Nah, itu salah satu hal yang membuat ghosting ini menjadi kejahatan dunia maya karena melanggar hukum. Yang kedua, yaitu pengaruh ke mental. Nah, ghosting ini dapat meninggalkan dampak psikologis yang mendalam ya, terutama jika dilakukan oleh orang yang sangat dekat, seperti teman lama atau anggota keluarga atau pasangan. Nah, tindakan ini seringkali membuat korban merasa bingung, ditolak dan tidak dihargai. Nah, dalam hubungan jangka panjang, ghosting ini dapat menyebabkan trauma emosional, termasuk stres, kecemasan, bahkan depresi. Ini bisa dianggap serius karena termasuk bentuk pelecehan emosional. Bahkan meskipun sulit untuk menindaklanjuti secara hukum, dampak mental ini menunjukkan bahwa ghosting ini merupakan bukan hal yang sepele. Nah, yang ketiga yaitu digital harassment atau pelecehan. Nah, kadang-kadang ghosting ini diiringi dengan tindakan yang lebih berbahaya seperti pelecehan digital. Contohnya adalah misalkan memblokir seseorang di semua platform media sosial sambil menyebarkan rumor negatif atau informasi pribadi mereka. Nah, dalam beberapa kasus ini bisa melanggar hukum yang terkait dengan pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau bahkan cyberbullying. Nah, jika korban merasa terancam atau dirugikan secara reputasi, nah, tindakan ini dapat dilaporkan kepada pihak berwenang. Nah, itu merupakan salah satu kenapa ghosting ini dianggap menjadi kejahatan dunia maya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi akan ghosting ini? Nah, sebenarnya banyak sekali cara mengatasinya, yaitu misalkan salah satunya yaitu ketakutan hati. Nah, kalau misalkan kalian kena ghosting, jangan langsung panik atau menyalahkan diri sendiri. Orang yang hilang itu punya alasan pribadi yang mungkin memang tidak ada hubungannya sama kalian. Dan jadi kena ghosting, jangan langsung panik atau menyalahkan diri sendiri. Kadang orang yang hilang itu punya alasan pribadi yang mungkin memang tidak ada hubungannya sama kalian. Nah, jadi kita di sini harus berpikir positif dulu, jangan langsung overthinking. Kemudian yang kedua, komunikasi terakhir. Nah, kalau masih memungkinkan, coba kirim pesan terakhir yang sopan untuk memastikan ada masalah apa, kenapa sampai mereka menghindari kalian. Nah, misalnya nih kayak gini. Halo, misalkan apa aku melakukan sesuatu yang salah? Misalkan kalau ada, aku minta maaf. Atau kalian bisa buat diskusi misalkan, atau lebih terbuka kepada seseorang yang dapat meninggalkan kalian. Kemudian yang ketiga, jangan memaksa. Nah, kalau misalkan memang dia tidak mau balas atau menunjukkan niat baik, ya udah, jangan terlalu dipikirkan oleh kalian. Daripada membuang waktu, nah lebih baik kalian fokus ke hal-hal positif dalam hidup kalian. Nah, karena di balik semua kejadian pasti ada hikmahnya. Kemudian yang keempat yaitu fokus kepada diri sendiri. Nah, teman-teman, jadi hal apapun ketika kalian di ghosting jangan terlalu dipikirkan. Cobalah
memanfaatkan waktu kalian ini untuk melakukan hal-hal yang membuat kalian bahagia. Dan jadi jangan biarkan tindakan orang lain ini mengaruhi harga diri kalian. Kemudian yang kelima, bisa misalkan laporkan kalau misalkan ada pelecehan atau hal-hal yang merugikan kalian. Nah, kalau ghosting ini melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau membuat kalian merasa terancam, jangan ragu untuk melaporkannya ke platform terkait atau kepada pihak berwenang, supaya hal ini tidak terjadi lagi kepada orang lain. Seperti itu. Nah teman-teman, memang ghosting ini membuat kalian sakit hati, tapi jangan sampai membuat kalian ini kehilangan semangat hidup. Intinya, tindakan itu memang lebih mencerminkan ketidakdewasaan mereka, dan ini bukan menjadi kesalahan kalian. Jadi saran saya pribadi, jika memang ada seseorang yang mengghosting kalian, cobalah untuk jangan terlalu dipikirkan. Manfaatkan waktu kalian dengan hal-hal yang baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.